فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan ringkas tentang mawaqitus shalah, tentang waktu-waktu salat yang merupakan perkara yang sangat penting kaitannya dengan salat. Baik. Karena kapan saja seorang menunaikan salat sebelum waktunya tidak akan sah, sebagaimana pula ketika seorang menunaikan salat setelah keluar waktunya tidak akan sah, kecuali ketika ada uzur. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan mereka-mereka yang betul-betul menjaga waktu dalam penunaian salat ini pujian, diberikan pujian bahwasanya itu sifat orang-orang yang beriman. Alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Nah, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, maksudnya apa kata Ibnu Mas'ud? Dzalika ala mawaqitiha, yaitu orang-orang yang betul-betul mereka menjaga salatnya, yaitu ketika menunaikan di waktunya secara tepat. Nah, makanya menunaikan salat pada waktunya yang telah ditetapkan itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibnu Mas'ud muttafaqun alaih, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Dalam sebagian riwayat ayyul amali afdalu indallah, amalan apa yang paling Allah cintai atau amalan apa yang paling mulia di sisi Allah? Apa jawaban Nabi yang pertama kali? Aba Iqbal? As-salatu ala waqtiha. Baik, salat pada waktunya. Maka hendaknya betul-betul dijaga. Baik, untuk menunaikan salat ini pada waktunya yang utama. Dan telah kita lewati pada pembahasan waktu-waktu salat, mana penunaian yang utama untuk salat-salat tersebut. Yang secara umum, waktu yang utama adalah di awal waktunya. Kapan saja telah yakin masuknya waktu salat, maka hendaknya bersegera untuk menunaikannya. Dengan menunaikan salat-salat sunnahnya terlebih dahulu, kemudian menunaikan salat fardunya. Dan faedah penting akhwan tentang bersegera ini, yang terkadang seseorang keliru dalam memahami tentang seruan Allah Subhanahu wa taala atau seruan dalam adzan hayya 'alas shalah. Disebutkan dalam
Syarah Gharibi Alfadhil Mudawwanah, tanbih bagus. Nah, bahwasanya hayya 'ala shalah, qala ahlul fiqhi fiha wa syuyukhul hadithi halumma ila wa laisa kadzalik. Ini juga tanbih dan faedah penting antum perhatikan. Karena terkadang kita memaknakannya juga dengan makna yang keliru ini, makna yang kurang. Jadi kata hayya 'ala shalah, ahli fikih dan juga syekh-syekh hadis memaknakan hayya 'ala shalah, banyak dari mereka memaknakan halumma ila, ayo menuju salat. Walaysa kadzalik, padahal maknanya bukan seperti itu. Wa inna ma ma'naha ji' hathithan ay sari'an. Hanyalah maknanya yang hak, yaitu ji' hathithan, yaitu datanglah, ayo datanglah ke salat dengan segera. Itu sari'an, dengan segera maksudnya jangan berlambat-lambat, tapi datang segera menuju salat. Jadi bukan sekadar ayo tunaikan salat, ayo menuju salat, tapi ada apa? Seruan di sini berupa apa? Perintah untuk bersegera, ji' hathithan aw sari'an. Apa bedanya, kawan? Tayyib. Wa man qulta lahu, tayyib, wa man qultu lahu halumma ilayya. Kemudian beliau, yaitu pengarang syarah syarah Gharib Alfadhil Mudawwanah ini menegaskan dengan penerapannya dalam lughah Arabiyah. Wa man qultu lahu halumma ilayya faja'a mubatti'an aw musri'an qad ata'aka. Tayyib. Atau wa man qulta lahu halumma ilayya, siapa saja engkau katakan kepadanya halumma ilayya, ayo ke sini, ayo ke sini. Antum rasakan kalimat ini, kalau kita katakan halumma ilayya kepada seseorang, ayo ke sini, kemudian dia datang nyantai, datang lambat-lambat, dan yang lain datang cepat-cepat, ini semuanya sudah apa? Sudah mentaati panggilan. Karena intinya apa? Ayo ke sini. Ada yang ayo sambil nyantai, ada yang cepat-cepat. Itu sudah cukup untuk memenuhi perintah dan panggilan. Tapi wa man qulta lahu hayya ilai, ya hayya ilayya, hayya ilayya, ini lebih dari sekadar halumma. Hayya ilayya faja'a mubatti'an faqad asab. Dan siapa saja engkau katakan kepadanya hayya ilayya, ayo cepat ke sini, ya, ayo cepat ke sini, bersegera ke sini, kemudian dia datang dengan lambat-lambat, maka dia telah apa? Bermaksiat kepadamu. Maksudnya tidak memenuhi panggilanmu. Kenapa? Karena panggilan hayya ila, atau hayya ala, tayyib, ini yang dituntut adalah apa? Untuk datang bersegera. Tayyib. Falaisa makna illa ji' hathithan, sehingga tidak ada makna yang lebih tepat dari panggilan hayya 'ala shalah melebihi makna ji' hathithan, datanglah dengan segera menuju apa? Menuju salat. Maka ikhwan, ketika kita mendapatkan panggilan ini untuk bersegera, tidak apa? Kemudian santai-santai. Karena sepantasnya kita mempersiapkan diri sebelum dipanggil. Kalau sudah ada panggilan, maka tidak ada waktu untuk nyantai-nyantai lagi. Ji' hathithan. Ini kalau kita betul-betul ingin menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang ada di dalam panggilan adzan. Faedah dalam syarah Gharibi Alfadhil Mudawwanah halaman 22. Baik.
Sekarang kita masuk pada syarat salat berikutnya. Asyartu tsaminu istiqbalul qiblah. Syarat yang ke-8 menghadap kiblat. Liqaulihi ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Allah Subhanahu wa taala katakan akhwan terkait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad nara taqalluba wajhika fis sama', sungguh kami telah melihat mukamu yang sering menengadah ke langit. Kenapa? Karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kiblat kaum muslimin diarahkan ke Ka'bah Baitullah. Karena sebelum itu kaum muslimin salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menengadahkan wajahnya ke langit berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblah yang engkau ridai, yaitu engkau sukai. Yaitu kemana? Ke Ka'bah di Masjidil Haram. Maka Allah katakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu, yaitu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja engkau berada, maka hadapkanlah mukamu ke arahnya ketika engkau hendak menunaikan salat. Baik. Ayat ini akhwan merupakan dalil bahwasanya syarat dari syarat-syarat sahnya salat adalah harus menghadapkan wajah kita ke Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah Baitullah, kiblah kaum muslimin. Dan terkait hal ini disebutkan oleh Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Bara' ibn Azib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Setahun lebih. 16 atau 17 bulan beliau salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjaha ilal Ka'bah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencintai untuk diarahkan salat itu ke Ka'bah. Fa anzalallahu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Maka turunlah ayat ini. Ya, sungguh kami telah melihat bagaimana atau berbolak-baliknya seringnya engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Fatawajjaha nahwa al-Ka'bah. Maka Nabi pun mengarah dalam salatnya menuju ke Ka'bah sebagaimana dalam kelanjutan ayat tersebut, yaitu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram.
Baik. Ini tentang sebab turunnya ayat, yang masih ada kelanjutan di mana ketika turun hal tersebut orang-orang sufaha, orang-orang pandil, orang-orang bodoh menimpali. Wa qala sufaha minan nas wa humul yahud, dan mereka adalah orang-orang Yahudi, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan mereka itu berpaling dari kiblah mereka yang dulunya mengarah kepadanya, yaitu Baitul Maqdis. Maka Nabi perintahkan, qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Nah, katakan oleh Nabi, bagi Allah atau milik Allah arah timur dan barat, terserah Allah mau mengarahkan hambanya ketika sholat ke arah mana. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Allah akan memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya menuju siratal mustaqim. Baik. Ini dalil yang pertama. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musi' salatah. Dan berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis al-musi' salatahu. Nah, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis tentang apa seorang yang buruk, atau ini sebagai fa'ilnya saja. Fi haditsil musi'i salatuhu. Karena apa? Sa'a salatuhu. Yang buruk salatnya. Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu'a tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Dan hadis ini hadis muttafaqun alaih yang menjadi salah satu dalil pokok berkaitan dengan apa? Rukun-rukun salat dan juga syaratnya. Kisahnya seorang salat di masjid, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, tapi Nabi setelah menjawab salam mengatakan, salli fa innaka lam tusalli. Salatlah kamu karena kamu belum salat. Akhirnya dia mengulangi lagi salatnya. Datang kepada Nabi lagi, salam, dijawab salamnya, kemudian Nabi perintahkan, salli fa innaka lam tusalli, salat kamu karena kamu belum salat. Padahal dia sudah melakukan secara lahiriah apa? Gerakan-gerakan salat, tapi Nabi mengatakan kamu belum salat. Kenapa? Karena tidak berfaedah salat yang tidak terpenuhi rukun dan syarat. Salatnya tidak sah. Nah, maka setelah merasa bahwasanya dia tidak mampu menunaikannya dengan benar, akhirnya dia pun meminta kepada Nabi untuk mengajari. Nah, ma uhsinu ghaira hadza. Aku tidak bisa kecuali ini. Ini menunjukkan akhwan, salat itu harus belajar. Salat itu harus belajar. Jangan sampai seorang semenjak awal Islam sampai kakek nenek, sampai jadi bapak, sampai jadi ibu, salatnya seperti itu saja, tidak pernah ada peningkatan dari sisi keilmuan maupun kebagusan. Harus dipelajari terus dan terus ditingkatkan. Nah, dan seorang merasa salat itu sudah betul ini, sempurna, sehingga tidak pernah ingin menambah keilmuan demi kebaikan salatnya. Baik. Laki-laki ini akhirnya diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab itu menjadi pengajaran bagi kita semua. Di antaranya potongannya adalah pada permasalahan yang kita inginkan. Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Jika engkau hendak menegakkan salat, maka fa asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Ini telah kita lewati syarat
sahnya salat yaitu taharah. Tsumma istaqbilil qiblata fakabbir, kemudian menghadaplah ke kiblah terus bertakbirlah. Baik. Ini menunjukkan pada perintah tsumma istaqbilil qiblah bahwasanya itu syarat sahnya salat. Dan telah dinukilkan ijma' dalam masalah ini, akhwan, sebagaimana Ibnu Hazm rahimahullah taala dan yang lainnya menukilkan adanya ijma' bahwasanya salat wajib menghadap kiblah kecuali dua keadaan, yaitu pada salat sunnah di saat safar dan salat ketika seseorang dalam kondisi ketakutan yang besar ketika dikejar musuh. Di situ tidak dipersyaratkan menghadap kiblah. Berarti selain dua kondisi ini maka wajib menghadap kiblah. Qala fa idza kana la ya'lamu jihatal qiblati wa la 'alamata yastadillu biha kamaharibil masajidi ijtahada wa sa'ala man ya'rifuha hatta yahtadiya laha. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya menghadap kiblah merupakan syarat sahnya salat, berarti harus seorang menghadap ke kiblah. Terus kalau tidak tahu bagaimana? Apabila tidak mengetahui arah kiblah, tidak pula ada alamat yang dia jadikan acuan petunjuk, seperti misalnya mihrab pada masjid. Ini sebagai acuan petunjuk bahwasanya yang ada mihrab itulah yang arah kiblah misalnya. Ketika tidak ada acuan petunjuk seperti itu, maka ijtihada, dia berijtihad, berupaya bersungguh-sungguh untuk menentukan mencari arah kiblah mana. Kalau zaman sekarang alhamdulillah dengan mudahnya komunikasi dan alat-alat yang canggih, kompas-kompas yang yang valid dalam menentukan arah, maka sangat mudah. Tapi ketika seorang tidak punya alat sama sekali, bagaimana dia terjebak di hutan atau yang lainnya. Ijtihad, dia bersungguh-sungguh, mungkin melihat matahari, tapi kalau di tengah hutan yang gelap, tidak tahu arah, disinilah dia butuh ijtihad. Mungkin melihat arah, meranting-ranting kemana, biasanya pohon menuju ke arah cahaya matahari misalnya, atau melihat bintang kalau itu malam hari. Yang penting ijtihad untuk menentukan arah kiblah yang mana, kemudian beramal dengan hasil ijtihadnya. Atau kalau ada orang bisa ditanya, mudah lagi, wa sa'ala man ya'rifuha hatta yahtadiya laha, dan bertanya kepada orang yang mengetahuinya sampai dia bisa mendapatkan petunjuk mana arah kiblah. Wa idza lam yakun indahu man yas'aluhu fa innahu yajtahidu wa yusalli fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Apabila dia tidak mendapati orang yang dia tanya, maka dia bersungguh-sungguh berijtihad, kemudian salat berdasarkan hasil ijtihadnya, berdasarkan ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian mengarahkan wajahnya di saat salat, maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, kalau memang tidak tahu arah kiblah secara pasti, ya beramal dengan dengan dzannur rajih, dan itu sudah batas kemampuan dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seandainya sudah salat dalam kondisi seperti ini, akhwan, kemudian
setelah itu keluar dari tempat tersebut ternyata sadar itu salah. Nah, sadar itu salah, maka kalau sudah selesai dari menunaikan salat yang rajih, dia tidak dituntut untuk mengulanginya. Tidak dituntut untuk mengulanginya. Karena karena dia telah menunaikan kewajiban sesuai dengan yang diperintahkan. Dalil untuk hal ini hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan bainaman nas fi Quba fi salati subhi id atahum atin. Ketika manusia sedang salat di Masjid Quba, salat subuh, tiba-tiba datang kepada mereka seseorang, faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzila alaihi lailah Quran wa qad umira an yastaqbilal Ka'bah fastaqbaluha. Ini di tengah-tengah salat padahal ya kan. Diberitahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepada beliau malam ini Quran dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Maka mereka pun segera menghadap ke Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ila al-Ka'bah. Sebelumnya wajah mereka dalam salat subuh itu menghadap ke Baitul Maqdis di Syam. Kemudian akhirnya mereka berputar menghadap ke Ka'bah. Ini menunjukkan bahwasanya bagian awal salat mereka lakukan dalam keadaan menghadap Ka'bah atau tidak menghadap Ka'bah. Padahal saat itu sudah turun perubahan kiblah. Menunjukkan ikhwan tadi seorang keliru dalam dalam arah salat setelah dia berijtihad. Ya, setelah dia berijtihad, kemudian dia tetapkan sesuai dengan ijtihadnya, keliru, selesai dari salat kok tahu salatnya tidak tepat, maka tetap dihukumi sah. Tapi ketika ada memberitahu di pertengahan salat, maka dia segera mengarah ke arah yang benar, tidak perlu membatalkan. Jadi tinggal dia mengarah ke arah yang ditunjukkan oleh orang yang tahu. Qala fa in kana fil baladi wa tabayyana annahu shalla li ghairil qiblah lazimahu i'adatus shalah. Cuman di sini ada perincian akhwan, apabila dia berada di suatu negeri dan jelas baginya bahwasanya dia salat menghadap ke selain arah kiblat, maka wajib baginya untuk untuk mengulangi salat. Alasannya apa? Li'annal buldana laysat mahallan lil istihad idza tabayyana khata'uh bi khilafil barari fa innahu yastahidu wa yusalli wa la talzamuhu al-i'adatu idza tabayyana lahu khata'u ijtihadi. Dirinci di sini apabila dia berada di suatu negeri, dia seorang mukim atau tiba di suatu tempat yang jelas di situ arah kiblat dan orang juga banyak, dia bisa bertanya, maka dia salat tanpa menghadap kiblat, maka wajib untuk mengulanginya dan salat menghadap ke kiblat yang benar. Alasannya karena negeri-negeri itu ya bukan tempat untuk ijtihad, tidak pas untuk berijtihad di situ. Kenapa? Karena jelas, ya kan? Jelas wisatanya. Kemudian apalagi banyak tanda-tanda. Dia datang ke musholla misalnya, padahal di atas sudah ada tanda arah panah kiblat. Dia bingung arah, dikiranya dia sudah menghadap ke arah barat. Karena kita kadang kalau di tempat baru, ya kan, tempat baru, dikiranya sudah menghadap ke arah barat, ke arah kiblat, ternyata sebenarnya dia menghadap ke selatan misalnya. Sesuatu yang lumrah, bingung arah di suatu tempat. Dia tidak mau tanya, tidak mau perhatikan sekeliling, pokoknya asal sholat sesuai dengan keyakinannya. Selesai dari sholat dia nengok ke arah atas, ada panah kiblat ke arah yang berbeda dengan yang dia lakukan. Maka di situ dia wajib untuk mengulangi. Kenapa? Karena tempat yang seperti itu jelas khotaknya dan dia tidak ijtihad padanya. Kenapa? Karena sudah jelas arah. Tayyib.
Dan ini ditegaskan oleh Ibnu Abdul Bar, wa ajma'u ala annahu man shalla ila ghairil qiblah min ghairi ijtihadin hamalahu ala dzalika anna salatahu ghairu mujzi'atin anhu wa alaihi i'adatuha ila al-qiblah. Dinukilkan ijma' oleh Ibnu Abdul Bar. Mereka berijma' seandainya seorang salat tidak menghadap kiblah tanpa ijtihad seperti kasus tadi yang dicontohkan. Nah, di tempat ramai masih salah. Ini kan kusur, ya, karena apa? Malu bertanya sesat arah sholatnya, ya kan? Taib. Nah, tanpa ijtihad maka sholatnya tidak sah dan wajib untuk mengulanginya dengan menghadap ke arah kiblah yang benar. Jadi kasusnya kama law shalla bi ghairi taharah, sama seperti seandainya dia salat tanpa taharah, wajib mengulangi. Baik, jadi dibedakan. Adapun al-barari akhwan bi khilafil barari, berbeda dengan barari, yaitu apa? Yaitu padang pasir, tanah yang apa di situ tidak ada penghuni atau engkau tersesat di hutan wal'iyadzubillah dan seterusnya, bukan di perkotaan, bukan di perkampungan, bukan di pemukiman manusia, di barari, sedang berburu atau sedang kurang kerjaan, jalan-jalan kok tersesat. Fa innahu yajtahidu wa yusalli, maka dalam kondisi seperti ini dia beristihad dan salat. Wala talzamuhu al-i'adatu idza tabayyana lahu khata'u ijtihadih, dan tidak wajib untuk mengulanginya apabila jelas setelah selesai salat ternyata ijtihadnya salah. Ya. Baik. Kenapa? Karena misalnya jalan kemudian setelah itu dapat tanah yang lapang, kemudian dia gunakan alat atau melihat matahari, ternyata dia salah. Karena tadi ketika di tengah hutan gelap, misalnya karena rimbunnya pohon-pohon. Nah, dalam kondisi seperti ini dia telah menunaikan salat sesuai dengan yang diperintahkan, walaupun keliru dari sisi arah salatnya, akhwan, tetap dikatakan sah, dan ini pendapat jumhurul ulama. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya keumuman ayat fattaqullah mastata'tum, dan dia telah menunaikan perintah Allah sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki. Berbeda dengan tadi yang ada di perkampungan, karena dia belum menunaikan perintah, ya kan? Karena dia masih mampu, jelas mampu untuk tanya, tapi dia kusur, tidak mau tanya. Malah melihat sekeliling saja, tidak langsung sekedar sholat sembarangan sesuai dengan sangkaannya saja. Maka seperti ini ketika selesai wajib mengulangi. Baik. Jadi dibedakan dua kondisi tersebut, teman. Permasalahan berikutnya, wa man tamakkana min ru'yatil Ka'bah. Sekarang orang yang mungkin untuk melihat ke Ka'bah, seperti seorang yang di Masjidil Haram, dia bisa salat dalam keadaan melihat ke Ka'bah. Maka apa yang wajib atasnya? Wajib alaihi istiqbalu ainiha. Wajib untuk betul-betul dia menghadap ke ke Ka'bahnya. Baik. Wajib untuk menghadap betul-betul ke Ka'bahnya. Maksudnya apa? Seandainya ditarik garis lurus antara dia dengan Ka'bah, pandangan dia ke Ka'bah, maka harus tepat, harus sampai, tidak boleh melenceng. Kenapa? Karena dia melihat Ka'bah di sana, kalau dia menghadap ke sana tidak sah salatnya. Kenapa? Karena dia melihat Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah, dia wajib untuk menghadapkan ke ainul Ka'bah, ya, ke bendanya, ke Ka'bah itu. Fa in hala bainahu wa bainaha ha'ilun aw kana ba'idan anha istaqbala jihataha.
Kemudian apabila ada penghalang antara dia dengan Ka'bah, misalnya apa kawan, dia berada di luar Masjidil Haram walaupun dekat, tapi di luar Masjidil Haram nggak bisa apa? Matanya melihat ke Ka'bah, tapi dia tahu arah Ka'bah ke sana. Taib. Atau dia jauh seperti kita misalnya, kita jauh dari Ka'bah. Apa yang dituntut dari kita? Yaitu yang wajib adalah istaqbala jihataha, yaitu menghadap ke arah yang dimana itu di situ Ka'bah. Seperti kita misalnya di Indonesia, kiblahnya kemana? Ke arah Ka'bah, yaitu ke arah barat, sedikit serong ke utara. Kalau kita lihat dalam peta kan arah barat sedikit serong ke utara. Sehingga taib yang penting mengarah ke situ. Taib mengarah ke arah tersebut. Wala yadurrul inhiraful yasir, dan tidak bermandarat seandainya apa? Ada pergeseran yang sedikit. Yang penting kita menghadap ke arah barat. Sedikit geser misalnya sedikit dari seandainya ditarik garis lurus tidak akan nyampe itu. Tapi apa? Yang penting kita mengarah ke arah tersebut. Menceng, ketika melenceng itu tidak mengapa. Kalau melencengnya sedikit. Beda kalau misalnya apa? Ka'bah di arah barat kita, tapi kita menghadap ke selatan. Nah, ini melencengnya jauh. Ya, melencengnya jauh. Tidak boleh. Nah, dengan sengaja seperti itu, atau tidak boleh ketika seorang berada di pemukiman keramaian sholat sebagai tanpa ijtihad. Seperti perincian tadi yang di depan tentang orang yang ijtihad menentukan arah kiblat dan mana-mana yang bukan tempat untuk ijtihad. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Nah, apa-apa di antara timur dan barat itu adalah kiblah, yaitu berarti arah kiblah itu ke arah mana? Utara, antara timur dan barat, atau itu ke arah selatan misalnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bicarakan ini ketika beliau di Madinah? Ketika beliau di Madinah. Taib. Sehingga ketika mengarah, yang penting mengarah ke antara timur dan barat, taib, itu sudah mengarah ke Mekah. Sudah mengarah ke Mekah. Adapun kita kiblahnya mana? Mabaina antara apa? Utara dan selatan. Apa itu bahasa Arabnya? Ma bainal janubi wa shimal qiblah. Paham? Jadi maksud ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah itu yaitu berarti kita mengarah ke arah yang di situ ada kiblat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini ketika beliau berada di Madinah. Hadis rawahu Tirmidzi wa Daruqutni fi Sunani wa Ibnu Majah wa Sahih Albani fil Irwa. Dan hadis akhwan pada sanadnya Al-Hasan Ibnu Bakkar. Al-Hasan Ibnu Bakkar dia majhulul hal. Dan Abdullah bin Ja'far Al-Makhzumi meriwayatkan dari syekhnya Utsman bin Muhammad Al-Akhnasi. Dia siqah, tapi Ibnu Hibban mendhaifkan riwayat Makhzumi ini secara khusus kalau mengambil dari Utsman. Tayyib. Cuman illah ini bisa terjawab karena apa? Karena Al-Hasan bin Bakar ada mutaba'ah. Adapun tad'if dari Ibnu Hibban tidak diterima. Tayyib. Kenapa? Karena keumuman para a'immah memutlakkan tauthiq untuk Abdullah bin Ja'far Al-Makhzumi.
Ditambah lagi ada syahid yang mursal, nah, dari mursal Abi Kilabah, serta riwayat mauquf yang sahih dari Ibnu Umar. Maka dengan penggabungan ini, nah, hadis sahih sebagaimana telah mensahihkannya, nah, Imam Al-Albani dalam Al-Irwa. Baik. Dan juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya kalau seorang jauh dari Ka'bah dan kondisi tidak melihatnya, ketika diperintahkan untuk menghadap ke Ainul Ka'bah, maka tentunya ini perintah yang tidak dimampui, ya kan? Dan Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali batas kemampuan kita. Ini dalil secara akli, nah, yang menunjukkan bagi yang jauh yang dituntut adalah menghadap ke arah yang di sana ada Ka'bah. Cukup menghadap ke arahnya. Wallahu ta'ala alam. Ini beberapa masail seputar istiqbalul qiblah. Walhamdulillahirabbil alamin.